peluang-peluang. Dan Bapak-Ibu sekalian, peluang itu sebenarnya memang ada. Kita lihat ada masalah ini dari presentasinya Pak Dedi kemarin tentang bisnis ini didefinisikan sebagai bagaimana kita mencari solusi atas sebuah populasi di sana ada masalah. Orang kesulitan mencari beras, maka Pak Toto misalnya jual beras. Kemudian ada juga di sebuah komunitas yang kalau ada orang butuh bunga misalnya susah, ada jual bunga. Kita punya kebutuhan, maka menjadi peluang juga ini. Ada orang yang butuh, maka menjadi peluang bagi yang lain dengan memberikan supaya suatu saat nanti bahkan melebihi dari omsetnya Pak. Karena Bapak dan Ibu sekalian peka terhadap kebutuhannya orang-orang dan kemudian memberikan. Sehingga kita punya komunitas, kasih komunitas butuh sesuatu, betul nggak? Minimal kayak komunitasnya Pak Toto, Pak Bun kayak gitu. Pak Bun sering mengumpulkan orang-orang misalnya Pak Bun ya. Bagi kita ada kebutuhan snack misalnya ya, kebutuhan apa lagi Pak, minum misalnya. Dan komunitas itu juga menjadi peluang untuk mungkin sharing sesuatu, mempromosikan sesuatu yang akhirnya berujung pada menjual sesuatu. Dia juga perikanan, kemudian pertanian juga, waralaba, pokoknya juga jago loh. Nah itu juga akhirnya tanpa kita promosi, akhirnya orang-orang menjadi tahu apa saja hal-hal yang kita miliki yang mungkin mereka bisa mendapatkan dari kita. Kalau itu sebenarnya adalah sumber daya yang berada di tempat yang tidak tepat. Coba sumber daya tersebut kita geser ke tempat yang tepat itu, mungkin dia bukan timbal lagi, tapi menjadi alhamdulillah gagal ya, alhamdulillah sukses kita dapat sesuatu, gagal kita dapat pelajaran, laris kita dapat uang banyak, sepi bisa istirahat, alhamdulillah. Tapi caranya bagaimana menghadapi atau menanggulangi risiko itu, tentu ini menjadi sebuah bisnis atau pola pikir seperti itu seperti apa aja sih? Yang pertama jelas pola pikir bahwa setiap masalah itu pasti ada tubuh yang panas berasal dari hati yang panas. Urutan solusi berbeda dengan urutan masalah. Iya, contoh-contoh berpikir atau pola pikir solutif yang membarengi peluang-peluang yang tadi telah memberikan sebuah kondisi. Dan saya yakin hari ini kita semua diberkati dalam Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan mengarah ke sana. Saya sudah mulai berpikir tentang peluang-peluang. Dan Bapak-Ibu sekalian, peluang itu sebenarnya memang ada di mana-mana. Ini saya sarikan dari apa yang kita bicarakan selama 2 hari ini. Dan yang pertama yang kita lihat ada masalah ini dari presentasinya Pak Dedi kemarin tentang bisnis ini didefinisikan sebagai bagaimana kita mencari solusi atas masalah. Kalau di sebuah komunitas, di sebuah populasi di sana ada masalah, orang kesulitan mencari beras, maka Pak Toto misalnya jual beras. Kemudian ada juga di sebuah komunitas yang kalau ada orang butuh bunga misalnya susah, ada jual bunga. Dan bisnis berasal dari masalah yang kita menemukan solusinya. Kemudian apakah hanya masalah dan solusi? Ternyata tidak. Peluang-peluang yang kita dapatkan atau bisa dapatkan dari diskusi, dari guyon bahkan ya selama 2 hari ini ada hal yang lain, yaitu kebutuhan. Nah, ketika kita punya kebutuhan, maka menjadi peluang juga ini. Ada orang yang butuh, maka menjadi peluang bagi yang lain dengan memberikan supply. Ketika ada kebutuhan tentang spare part, ketika ada kebutuhan tentang sebuah kayak kemarin saya lihat beberapa teman-teman sekalian berbicara dengan Pak, saya punya properti, saya punya rumah, tapi nggak laku-laku, ada kebutuhan. Kemudian ada Pak, akhirnya oke, silakan nanti WA saya aja. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian, juga bisa jadi seperti Pak Ahmad nanti. Karena beliau cerita bahwa Pak, saya tidak tahu tentang properti, karena saya seorang banker, saya hanya di kantor dari pagi pulang petang hanya di kantor dan saya tidak pernah lihat lapangan. Dan tidak pernah terbayang saya akan bisnis properti. Dan itu saya mulai ketika saya hanya beli 1 rumah. Itu pun diprovokasi oleh adik saya, kemana-mana diatur oleh adik saya. Akhirnya sekarang saya jadi praktisi properti. Siapa tahu Bapak dan Ibu sekalian suatu saat nanti bahkan melebihi dari omsetnya Pak. Karena Bapak dan Ibu sekalian peka terhadap kebutuhannya orang-orang dan kemudian memberikan supply. Oke, dan apakah hanya ini? Ternyata tidak juga, karena ada pemborosan. Kita melihat ada orang memiliki pemborosan
Saya juga memelihara ayam meskipun tahu. Nah sebelumnya mungkin tidak seperti itu. Dia pakai kartu kredit, kemudian sebelumnya beli telur, kemudian sebelumnya beli cabai, ada pemborosan sebenarnya. Baik pemborosan yang kita sadari maupun pemborosan yang tidak kita sadari. Loh saya beli cabai kok pemborosan sih? Dokumennya bisa kamu cari sendiri. Rumah Anda punya tempat misalnya untuk membuat hidroponik atau membuat polybag misalnya untuk menanam cabai misalnya. Dan pemborosan ini tentu dijadikan nilai. Saya ada pemborosan kemudian saya menciptakan nilai peluang bisnis. Apakah peluang bisnis hanya itu saja? Tentu saja tidak. Karena ada yang namanya komunitas. Ketika kita punya komunitas, pasti komunitas butuh sesuatu, betul nggak? Minimal kayak komunitasnya Pak Toto, Pak Gun kayak gitu. Pak Gun sering mengumpulkan orang-orang misalnya Pak Gun ya. Bagi kan ada kebutuhan snack misalnya ya, kebutuhan apa lagi Pak, minum misalnya. Dan komunitas itu juga menjadi peluang untuk mungkin sharing sesuatu, memuluskan sesuatu yang akhirnya berujung pada menjual sesuatu. Ini komunitas itu juga ternyata peluang bisnis. Ini hal yang lain yang saya dapat salingkan dari apa yang kita diskusikan selama 2 hari ini. Dan wow, hari ini ternyata penuh dengan diskusi yang produktif, yang kalau sebenarnya di follow up, mungkin seluruh keuangan bisa diberikan. Oke, dan komunitas ini bisa salah satu peluang yang saya pikirkan adalah peluang memimpin. Saya pernah mendengarkan sebuah presentasi dari seorang bisnis gitu ya. Dia mengatakan ada 3 pilar sukses bisnis. Yang satu adalah skill. Kemudian yang kedua ini adalah pro bono istilahnya. Pro bono itu kayak yang dilakukan oleh game gratis gitu. Kemudian yang ketiga adalah punya komunitas. Karena menjadi ketua komunitas, peluang kita menjadi lebih besar untuk sharing. Bahkan ketika kita tidak sharing pun, orang akan selalu lihat ketuanya, betul nggak? Ini ketua komunitasnya siapa? Oh Pak Abbas, Pak Abbas itu ngapain aja? Dia peternakan, ngapain aja ya? Oh dia juga perikanan, kemudian pertanian juga, waralaba, pokoknya juga jago loh. Nah itu juga akhirnya tanpa kita promosi, akhirnya orang-orang menjadi tahu apa saja hal-hal yang kita miliki yang mungkin mereka bisa mendapatkan dari kita. Peluang pemimpin. Nah kebanyakan di antara kita ketika diminta untuk menjadi pemimpin, aduh jangan apa, Pak Heru aja lah, jangan saya. Padahal sebenarnya itu adalah peluang. Dan untuk menjadi seorang pemimpin tentu bukan harus ujian banget ya Pak Heru. Dan kata Pak Heru, syarat menjadi pemimpin itu adalah apa adanya, bukan ada apa adanya. Nah saya kayak gini ya, mau diterima. Kalau tidak ya kurang saja. Dari peluang pemimpin jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Memang ya jangan sampai membuat kita menjadi usaha seperti Pak Heru kemarin ketika terpilih menjadi ketua kelas itu bukan alhamdulillah tapi astagfirullahaladzim ya menurut saya. Oke, kemudian berikutnya adalah bahan tak berguna. Kemarin Pak Mas Haji ya yang cerita ya. Sebenarnya peluang dari barang-barang yang tak berguna itu banyak banget. Di samping yang diceritakan oleh Mas Haji ini pasti banyak hal lain yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Karena salah seorang pakar tentang pengelolaan limbah yang ada Profesor Yohanes itu, dia mengatakan bahwa limbah itu sebenarnya adalah sumber daya yang berada di tempat yang tidak tepat. Coba sumber daya tersebut kita geser ke tempat yang tepat itu, mungkin dia bukan limbah lagi, tapi menjadi sumber daya. Contohnya misalnya botol bekas aqua gitu ya. Mungkin bagi kita itu adalah sampah, tapi bagi pengolahan plastik kan dia menjadi bahan baku. Dan banyak hal yang lain. Contoh misalnya kayak kotoran ayam. Kebetulan di daerah mana itu dekat Tiga Bukit Jaya ya, juga Cikas itu ada yang suka ngumpulin karena di sana banyak peternakan ayam, peternakan domba gitu ya, ngumpulin kotoran kambing, kotoran ayam. Di situ menjadi kotoran. Tapi ternyata dia bawa ke daerah Cianjur untuk menjadi pupuk. Dan di sana dia menjadi sesuatu yang mahal harganya. Sesuatu yang di suatu tempat
menjadi sebuah limbah di tempat lain bisa jadi menjadi sebuah sumber daya, bisa menjadi sebuah bahan baku, bisa menjadi sesuatu yang lebih berharga. Kemudian hal lain yang kita lihat kita dapatkan adalah tentang ide-ide baru. Wow, dan saya lebih banyak ide baru ya. Wah iya ya, kayaknya ini jadi sesuatu yang keren. Tadi sempat diskusi dengan Pak Imam Supangan, misalnya beliau punya banyak ide baru dan peluang bisnisnya apa? Sempurnakan atau lakukan, just do it. Seperti kata Pak Saifuddin ya, yang penting lakukan aja deh Pak Saifuddin ya. Dan setelah itu ya kemudian yang bersyukur, sukses alhamdulillah, gagal ya alhamdulillah. Sukses kita dapat sesuatu, gagal kita dapat pelajaran. Laris kita dapat uang banyak, sepi bisa istirahat, alhamdulillah. Oke, dan berikutnya adalah risiko. Ketika kita melihat sebuah risiko, sebenarnya adalah peluang. Seperti semen misalnya, orang tidak ada yang mau bikin semen dengan kilo yang temperaturnya 1400 derajat Celcius, gitu ya. Ini risiko. Tetapi PT SBY punya cara untuk menangkal risiko itu dengan menggunakan batu tahan api, kemudian menggunakan berbagai teknologi. Sama juga dengan kita melihat ada risiko, dan ketika kita tahu caranya bagaimana menghadapi atau menanggulangi risiko itu, tentu ini menjadi sebuah bisnis atau peluang yang kita mampu mengelolanya. Luar biasa, dan banyak peluang di antara kita. Dan Bapak-Ibu sekalian, ternyata peluang-peluang tersebut juga perlu sebuah pola pikir yang solutif. Kalau kita tidak memiliki pola pikir yang solutif, maka akhirnya kita berhenti di tengah jalan. Nah, pola pikir solutif itu seperti apa aja sih? Yang pertama jelas pola pikir bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kita perlu yakin itu. Setiap sakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dan itulah sunatullah, itu hukum alam. Kemudian sebuah pola pikir solutif yang berikutnya adalah kegagalan. Kegagalan itu adalah umpan balik. Jadi ketika kita melihat sesuatu sebagai sebuah kegagalan, sebenarnya itu sebuah feedback. Oh, gerakanmu kurang, sumber dayanya kurang, skillmu mungkin kurang, visimu mungkin juga kurang. Mungkin kamu belum bikin action plan, atau mungkin kamu belum punya insentif sehingga kamu kelelahan dengan jalan. Kemudian pola pikir solutif berikutnya adalah tidak kelihatan ya dari situ. Apa kelihatan? Kelihatan ya. Tidak ada masalah. Bila tidak ada masalah, maka ya nggak usah nyari solusi. karena dari masalah, kalau tidak ada masalah, ya kita nggak perlu mencari solusi. Sesederhana itu. Kemudian berikutnya adalah bila berhasil, lanjutkan dan tingkatkan. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil, maka lanjutkan dan tingkatkan untuk mensyukuri kenikmatan, mensyukuri sumber daya, mensyukuri kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pola pikir berikutnya adalah bila tidak berhasil, lakukan dengan cara lain. Kalau saya misalnya mau keluar dari ruangan ini atau membuka pintu itu, nggak bisa buka, mungkin nggak didorong pintunya, tapi ditarik. Dan ketika ditarik, oh ternyata bisa dibuka gitu ya. Sesederhana itu. Jadi ketika kita tidak berhasil, lakukan dengan cara yang lain. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah kecil berbuah perubahan besar. Kadang-kadang kita ingin sesuatunya instan, sesuatunya segera sukses. Saya ingin menjadi seorang pengusaha dengan penghasilan per bulan 300 juta. Oke. Dan ya 300 juta itu sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi sesuatu yang besar pasti berawal dari langkah-langkah kecil. Kemudian pola pikir berikutnya adalah pola kenyataan. Solusi tidak mesti terkait langsung dengan masalah. Oke. Jadi solusi itu tidak mesti terkait langsung dengan masalah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sebuah masalah perlu solusi. Kadang-kadang masalah itu tidak perlu dicarikan solusinya, tapi masalah itu terjadi karena environment, karena lingkungan. Contoh misalnya, kita kepanasan karena cuacanya yang panas. Tetapi ketika kita mampu menjadikan suasananya menjadi tidak panas, misalnya, ya mungkin kita nggak perlu solusi
Kadang-kadang tubuh yang panas berasal dari hati yang panas. Ya, kita mungkin bisa mendinginkan tubuh kita tidak hanya dengan kipas angin dan mendinginkan tubuh kita, tapi juga mendinginkan hati kita. Kemudian pola pikir yang lain adalah bisa dibantu lagi, Mas. Ini kan berkolaborasi. Urutan solusi berbeda dengan urutan masalah. Iya, terima kasih Pak Heru. Urutan solusi berbeda dengan urutan masalah. Contoh misalnya, kita pernah belajar tentang ini ya, gerabah ikan atau bagaimana mencari akar penyebab. Semoga masih ada juga ya sekarang. Jadi kita tahu bahwa sesuatu terjadi karena ada penyebab terjadi karena ada penyebab terjadi karena penyebab, dan paling ujungnya adalah akar penyebab. Kadang-kadang kita mencari solusi berdasarkan urutan dari mana asalnya penyebab. Tetapi sebenarnya kita tidak mesti harus seperti itu. Karena kadang-kadang akar penyebab, gitu ya, akar penyebab dipenuhi maka yang lainnya lompat. Akar penyebabnya diketahui, kemudian solusinya menghilangkan akar penyebab, maka penyebab-penyebab yang lain akan hilang sendiri. Dan ketika kita kalau ikuti urutannya, maka akan ada beberapa langkah yang sia-sia. Baik, kemudian berikutnya masalah tidak terjadi setiap saat. Jadi tadi misalnya saya mendengar beberapa pernyataan ya, contohnya apa misalnya Pak Bujaya dari oh ya, saya akan memulai sebuah bisnis apa tadi misalnya bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner itu salah satu masalahnya adalah bahan bakunya tidak tahan lama. Itu ada kadaluarsanya gitu ya. Tetapi masalah kita dengan bisnis kuliner dengan kadaluarsa itu mungkin tidak tiap hari kan. Ketika pelanggannya banyak, laris itu mungkin tidak ada masalah tentang kadaluarsa. Bahkan ketika ada orang tanya, Pak, apakah pernah menghadapi masalah kadaluarsa? Kadaluarsa apa itu ya? Karena laris banget. Kemudian yang terakhir adalah masa depan dapat dirancang dan dipersiapkan. Jadi masa depan kita bisa dirancang dan dipersiapkan. Kalau siang hari kita lihat di ramalan cuaca mau hujan gitu ya, yang paling tidak kita mempersiapkan bawa mantel atau bawa payung. Kalau misalnya panas ya kita atur jadwal, saya akan pergi tidak di tengah-tengah hari supaya tidak panasan. Saya mungkin berangkatnya pagi-pagi atau berangkatnya malam sehingga saya tidak panas. Ini adalah contoh-contoh berpikir atau pola pikir solutif yang membarengi peluang-peluang yang tadi telah kita miliki. Karena ketika kita telah memiliki peluang, ketika pola pikir kita tidak solutif, maka peluang itu menjadi sia-sia. Jadi peluang tadi perlu berbarengan atau berpasangan atau bersenyawa dengan pola pikir solutif. Nah, pola pikir solutif ini apakah sesuatu yang langsung muncul begitu saja dari diri kita? Tentu saja tidak. Ini perlu kebiasaan, perlu sebuah habit atau sesuatu yang kita lanjutkan. Sehingga suatu saat ketika kita melihat sesuatu, responnya adalah baik. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah perlu teman. Jadi hari ini tadi Bu Tini menyampaikan bahwa berteman. Kemudian Pak Puja tadi juga mengatakan berteman. Karena berteman ini tidak hanya silaturahmi manfaatnya. Tapi ketika kita punya teman, maka kita akan memiliki banyak solusi. Kita akan memiliki banyak kreativitas. Kita memiliki banyak ketenangan. Jadi tadi cari teman juga sehingga Anda tidak perlu repot-repot. Cari teman customer service sehingga Anda tidak perlu repot-repot kalau misalnya mau transfer kadang-kadang cukup berpakai. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki banyak teman. Dan kita sebagai seorang pebisnis banyak komunitas bisnis yang Bapak dan Ibu sekalian bisa googling di internet, bisa googling di Google. Dan Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu langsung menjadi anggota komunitas itu, tetapi bisa saja kita lihat-lihat dulu, kita sightseeing, kita lihat-lihat ini benar apa enggak, ini positif apa enggak, kemudian masuk. Ketika kita sudah masuk pun juga tidak ada bahayanya, karena apa? Kita tidak dimintai bayaran, kita bisa mendengarkan sharing dari orang lain. Dan kalau kita lihat ada banyak komunitas
komunitas yang bisa kita coba lihat. Ada youth business, kemudian komunitas tangan di atas, ada point works, kemudian ada investor muda, dan yang terakhir adalah banyak expo, pameran, exhibition, di mana kita dapat melihat hal baru, waralaba misalnya. Properti juga banyak pameran dan eksibisinya. Di sana kita juga bisa ketemu teman-teman yang bisa kita minta tolong untuk memberikan informasi pada saat kita butuhkan. Wow, dan juga ada teman-teman kita yang sama pensiunan, ada Pasci SBI. Kebetulan saya diminta oleh teman-teman pensiunan untuk menjalankan kepengurusan di Pasci SBI sekarang dari Pak Guyuban, alumni Stensibunom, Bolsi Indonesia dan SBI. Nah, saya mendengar dari Pak Bonar bahwa nanti di bagian akhir dari proses ini, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diberikan link akses untuk ke grupnya Pasci SBI. Ya, lumayan untuk menambah silaturahmi. Kemudian lumayan juga untuk menambah captive market. Karena kita bisa jualan sambal, jualan apalah di grup itu, mungkin jualan pempek juga, jualan tralis, jualan jasa servis AC dan sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan di sana. Kadang-kadang mereka juga diskusi tentang politik juga, dan ya lumayan lah daripada enggak. Dan kadang-kadang di grup itu juga ada ngambek-ngambeknya gitu ya, ketika postingannya dikurang bagus. Tapi itu adalah sebuah cara untuk membuat otak kita menjadi tetap hidup supaya tidak Alzheimer katanya. Oke, dan mereka juga punya banyak kegiatan di samping bisnis, juga kita melakukan silaturahmi kepada teman-teman yang lagi sakit, teman-teman yang meninggal, kasihan kita, kemudian teman-teman yang menikahkan anaknya, mungkin menyunatkan cucunya dan sebagainya. Lumayan lebih cepat aksesnya karena tidak berkurangan dan sebagainya, kita teman-teman bisa datang. Oke, kita juga punya akun di Instagram Pasci SBI, dan kita juga punya akun di Facebook, kemudian juga punya akun di YouTube. Nah, memang belum sempurna akun-akun ini, nanti mungkin menunggu alumni berikutnya yang nanti akan menyempurnakan. Oke, wow, luar biasa, dan teman kita banyak. So, semoga dengan rangkuman ini Bapak dan Ibu sekalian makin tenang, makin lebih percaya diri bahwa apa yang akan kita hadapi ini sesuatu yang tidak impossible, tapi sesuatu yang possible. Dan Bapak sekalian, izinkan saya juga untuk berbagi sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda dari apa yang kita diskusikan tentang mengelola hati dan pikiran. Bapak dan Ibu sekalian, pikiran dan hati kita ini seperti sebuah ruangan, seperti sebuah space kalau di komputer atau HP. Kualitas dari pikiran kita dan hati kita akan sangat dipengaruhi oleh space ini. Jadi secanggih apapun HP kita, secanggih apapun laptop kita, kalau kapasitas ruangannya itu tinggal 1% atau 0,5%, maka yang terjadi adalah gampang hack. Sama juga dengan kita, sepandai apapun kita, sebijaksana apapun kita, ketika space kita tinggal 1% atau 0,5%, maka yang terjadi adalah gampang panas, gampang atau sensitif dalam arti yang negatif, gampang meledak. Sehingga akhirnya peluang-peluang yang tadinya ada di depan mata menjadi hilang hanya karena kita meledak. Atau suku pendek katanya, kalau suku pendek sukunya singkong rebus ya, wah itu saya suka. Tapi suku pendeknya pikiran mungkin itu akan merugikan kita karena peluang-peluang jadi pergi. Orang-orang yang tadinya mau bekerja sama dengan kita jadi pergi karena ini orangnya suku pendek, orangnya gampang meledak, mendingan kabur aja. Akhirnya kita tidak punya mitra, kita tidak punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan peluang. Nah, di waktu yang sangat singkat ini, izinkan saya untuk berbagi tentang tips bagaimana sih melonggarkan pikiran dan hati, sehingga akhirnya pikiran dan hati kita selalu longgar, sehingga kita menjadi selalu sejuk hatinya, selalu kreatif,
cerdas dan tersenyum apapun yang terjadi seperti pasien jadi kita dimanapun senyumnya satu senti ke kiri, satu senti ke kanan dan dengan oksigen yang cukup bagi tubuh kita. Jangan sampai 2 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi kuncinya ada 2, Bapak sekalian, untuk mengendalikan atau mengelola hati dan mengelola pikiran. Prinsip utamanya hanya ada 2. Yang pertama adalah kendali. Apakah saya memiliki kendali atas apa yang saya pikirkan, lakukan, rasakan, dan ucapkan? Kalau saya memiliki kendali, maka saya bisa melakukannya dengan mudah. Tetapi kalau saya memikirkan, merasakan, melakukan sesuatu yang di luar kendali saya, konon katanya Stephen Covey, maka energi positif kita lama-lama akan turun dan lama-lama bisa minus katanya. Kalau kita fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, dan ketika makin lama kita memfokuskan pada sesuatu yang di luar kendali kita, emosinya atau energi positifnya tidak hanya turun, maka bisa menjadi minus. Dan ketika menjadi minus, maka kita sudah perlu membutuhkan bantuan orang lain. Semoga energi kita tidak pernah minus ya, sehingga kita bisa membantu orang lain dan orang lain terus. Yang pertama adalah kendali. Dan pertanyaannya adalah, apakah saya harus selalu melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu yang di bawah dari saya? Tentu jawabannya tidak. Ketika saya melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu yang di luar dari saya, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kontrol? Kalau saya tidak tahu, maka saya akan mendekati si pemegang kendali. Bisa dibantu nggak saya ya? Bisa dilakukan nggak ya ini? Bisa diluruskan nggak ya dia? Dan kita akan mendapatkan solusi. Bisa jadi dia tidak mengendalikan. Kemudian kita bisa tanya, siapa sih sebenarnya yang mengendalikan? Dan akhirnya kita ketemu dengan orang itu. Ternyata dia tidak bisa mengendalikan. Akhirnya kita tidak bisa menemukan pengendali yang berupa golongan manusia. Sehingga akhirnya kita langsung terhubung dengan Maha Pengendali, penciptanya manusia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kita bisa melakukannya secara paralel. Saya punya kendali dan saya perlu mencari orang yang bisa mengendalikan. Tapi pada saat yang sama, saya juga akan berkonsultasi, saya akan berkomunikasi, saya akan berpelukan dengan Sang Maha Pengendali. Dan itu akan membuat kita menjadi semakin besar. Bayangkan ketika Bapak dan Ibu sekalian, HP-nya, memorinya sudah bisa di Google Drive. Kemudian akhirnya kita disuruh bayar 29.000 ya kalau nggak salah. Terus kemudian akhirnya kita terhubung dengan cloud yang batasnya menjadi 150 GB ya. Dan kemudian akhirnya nggak dapat notifikasi lagi, nggak dapat notifikasi lagi. Dan bayangkan ketika tiap malam, tiap saat kita selalu berhubungan dengan Sang Maha Pengendali, Sang Server yang nggak ada batasnya. Betapa longgarnya kita saat ini dan betapa kreatifnya kita, betapa bahagianya kita. Dan yang kedua, Bapak sekalian, selain kendali adalah pilihan. Wow, pilihan. Kita selalu punya pilihan sebagai manusia. Dan bahkan ketika kita sudah memiliki pilihan yang terbaik, selalu muncul pilihan yang lebih baik lagi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ditanya, apa sih bisnis yang paling baik yang ada di ini? Kemudian Bapak Ibu sekalian akhirnya riset, kemudian mencari solusi, mencari informasi, akhirnya ditemukan ini adalah bisnis terbaik saya. Ketika sudah menemukan bisnis terbaik, ketika ditanya, apakah ini lebih baik dari itu? Setiap orang akan menjawab, iya. Dan kenapa itu terjadi? Karena ketika kita berpikir, Bapak Ibu sekalian, orang katanya ini, maka ada dendroid baru yang muncul di otak. Sehingga otak kita ini volumenya menjadi lebih besar. Jadi ketika kita berpikir mencari yang terbaik, maka selalu ada pilihan yang lebih baik. Dan bahkan ketika kita menemukan yang lebih baik, dan kita apakah ada yang lebih baik dari itu? Oh, ada lagi, Pak. Ada lagi. Betapa luar biasa dia otak. Bahkan ketika kita memiliki perasaan, alhamdulillah saya semangat sekarang untuk memiliki bisnis baru saya. Kemudian dari pertanyaan, Pak, bentar, orang bisa bisnis lagi? Bisa. Orang bisa berlari? Bisa. Selamat Bapak. Dan sekarang Bapak 0 sampai 10 dirikan kesabaran berapa? 10 Pak.
wow, luar biasa. Dan apakah bisa ditingkatkan? Bisa, Pak. Jadi nggak ada batasnya. Kita selalu punya pilihan yang lebih baik. Kita selalu punya pilihan yang lebih baik. Kita punya pilihan yang lebih baik dan hampir nggak ada batasnya. Batasnya mungkin hanya sang penciptanya. Oke, ini adalah prinsip utama tentang pengendalian atau pengelolaan pikiran dan lain. Kemudian saya akan lebih masuk sedikit lebih dalam tentang bagaimana membesarkan pikiran. Yang pertama adalah lihat kenyataan apa adanya. Wow, lihat kenyataan apa adanya, tanpa judgement, tanpa prasangka, tanpa asumsi. Kadang-kadang kekuatan pikiran kita itu dipenuhi oleh judgement. Contoh misalnya, ada seseorang yang bohong mengatakan satu kali, kemudian setelah itu kita mengatakan dia itu pembohong. Padahal dia bohongnya cuma satu kali. Dan ketika kita mengatakan dia adalah pembohong, maka artinya bohongnya terus-menerus. Kayak hakim, ya. Judgement kan dari kata judge hakim. Justifikasi. Hakim itu dia, misalnya ada orang yang mencuri ayam, dan dihukum sampai 3 bulan. Artinya apa? Hakim itu menganggap si orang itu mencuri setiap hari. Padahal sebenarnya tidak. Nah, sama juga di pikiran kita. Ketika kita mencap seorang pembohong, pemfitnah, pengkhianat, yang rugi sebenarnya siapa? Kita sendiri. Karena dia tadinya hanya berkhianat satu kali, berkhianat satu kali. Tapi akhirnya ketika kita ngomong dia berkhianat, maka dia akan menjadi memori yang terus-menerus sampai kita sadar dan taubat bahwa setiap orang itu tidak berkhianat terus. Kemudian berikutnya adalah PDCA, planning, doing, checking, action. Membiasakan diri memiliki mental planning, doing, checking, action. Saya tidak perlu menjelaskan ini, saya ingin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar. Maka kita menjadi tenang karena semuanya terencana. Dan dari rencana yang saya buat saya lakukan. Kemudian dari yang saya lakukan itu saya bisa ngecek mana yang sudah, mana yang belum. Pernah suatu saat saya belajar di pasar tidak duit saya tidak punya planning, tidak punya duit dan tidak pernah checking. Akhirnya Pak, saya beli ikan, kemudian balik lagi beli cabai, balik lagi ke sini, kemudian beli lagi beli sayur balik lagi ke sini, balik lagi ke sana. Padahal sayuran dengan ikan yang dekat. Coba saya bukan planning. Saya mungkin tidak akan bolak-balik. Dan kalau saya punya checking, maka saya bisa tahu mana yang sudah saya beli, mana yang belum saya beli. Sehingga saya tidak perlu sampai rumah balik pasar lagi hanya untuk membeli. Dan saya juga balik ke rumah karena uangnya ketinggalan. Oke, kemudian cek kendali yang pertama tadi apakah ini di bawah kendali saya atau tidak. Kemudian berikutnya adalah orang tidak sama dengan tingkatannya. Orang boleh saja berbohong, tapi dia belum tentu membohong terus. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi sama dengan respon. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka respon dari orang itu adalah kualitas dari komunikasi kita. Kalau kita menjelaskan pada orang lain dan orangnya tidak jelas, bukan karena orang itu tidak mampu menjelaskan, tetapi cara menjelaskan kita yang mungkin belum pas dengan orang. Ini adalah tips untuk membesarkan space pikiran. Berikutnya adalah membesarkan space hati. Yang pertama adalah perasaan itu tidak sama dengan emosi. Jadi emosi itu adalah follow up dari perasaan. Kalau saya sedih, maka saya lah yang memutuskan apakah saya akan sedih terus atau mengubah ke perasaan yang lain. Biasanya sedih terjadi karena saya kehilangan sesuatu atau seseorang. Dan saya lah yang memutuskan apakah saya akan sedih terus atau saya akan mengambil pelajaran dan memilih untuk memilih perasaan yang lain. Pikiran adalah emosi. Pikiran ini adalah sesuatu yang perasaan tidak sama dengan emosi. Perasaan ini adalah sesuatu yang muncul alamiah. Kalau saya dicubit ya pasti sakit. Kalau saya kehilangan pasti saya sedih. Kalau target saya tidak tercapai, harapan saya tidak tercapai, pasti saya kecewa. Kalau saya tidak tahu atau belum punya pengalaman, pasti saya takut atau khawatir. Itu adalah sesuatu yang alamiah. Tetapi apakah saya memutuskan untuk seperti itu terus atau menuju ke yang lain, itulah yang disebut dengan emosi. Kemudian berikutnya adalah sadari bahwa itu adalah sebuah informasi. Setiap perasaan yang kita rasakan ini adalah sebuah informasi, adalah sebuah alarm. Dan apa informasi itu artinya atau alarm itu apa artinya? Dan itu sesuatu yang perlu kita terima dengan baik. Di ruangan ini misalnya ada alarm kebakaran misalnya, katakanlah ada misalnya. Kalau misalnya ada asap itu pasti bunyi kan? Wing. Terus suatu saat Pak Heru ada asap,
agak sedih, mungkin ada perlu terapi kan. Oke, dan berikutnya adalah waspada nilai-nilai. Kadang-kadang kita terjebak sama nilai-nilai. Hanya karena saya memiliki sebuah nilai bahwa kebersihan itu adalah sesuatu yang baik atau yang penting. Sehingga akhirnya ketika melihat orang membuang sampah sembarangan, saya marah-marah. Dan ketika kita itu adalah nilai-nilai kebersihan itu adalah sesuatu. Orang lain mungkin punya nilai-nilai yang lain. Kemudian yang terakhir adalah semua ada manfaatnya, baik yang menyenangkan bagi kita maupun yang tidak menyenangkan, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Semuanya ada manfaatnya, hanya kita sudah menemukan atau belum. Dan slide terakhir dari saya, slide kedua terakhir. Kesimpulannya adalah sosial spiritual tadi adalah sesuatu yang utama. Kemudian kita juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan mental kita. Dan hasil dari mental yang kuat menuju ke sosio spiritual yang spesifik yang jelas itu hasilnya adalah finansial. Seperti ini yang saya finansial. Saya yakin kalau dari sekalian sudah sangat hafal dengan ini dan bisa dilatih di rumah, di kamar mandi boleh, di tempat kerja boleh, akan ada orang lain ya. Oke, dan ini adalah slide terakhir saya. 6 strategi hidup optimis. Kadang-kadang kita pesimis ya. Tetapi dengan melihat 6 hal ini semoga kita menjadi seseorang yang optimis. Yang pertama adalah tidak ada yang tetap. Ini tidak ada yang tetap. Jadi kalau kita sekarang ini belum berhasil, maka kita tidak akan belum berhasil terus. Suatu saat pasti akan berhasil. Kemudian berikutnya adalah setiap hal tidak sama. Kalau saya sekarang misalnya presentasi atau jualan sebuah program yang tidak dibeli, bukan berarti presentasi saya atau jualan saya ke calon pembeli kedua tidak dibeli. Kadang-kadang kita berpikir sudah padahal ada calon pembeli yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang personal. Semuanya ini hanyalah sebuah peristiwa alam semesta. Ketika barang saya tidak dibeli bukan karena saya yang jelek, bukan karena saya yang nista, tetapi mungkin barang itu sedang tidak dibutuhkan oleh orang itu, mungkin kualitasnya belum sesuai dengan yang dibutuhkan, dan tapi dibutuhkan oleh orang yang lain. Kemudian barang itu mungkin juga dibutuhkan sama orang yang lain. Kemudian berikutnya adalah perubahan adalah anugerah. Jadi ketika ada perubahan adalah anugerah. Banyak kan kalau sekarang ketika tidak ada perubahan, hari ini adalah siang. Terus kita tunggu-tunggu mestinya sore kan, terus kemudian siang lagi. Oh kita malah juga. Habis siang kita bisa kan besok malam siang lagi. Waduh, gitu kan. Perubahan adalah anugerah. Dan berikutnya adalah semuanya pelajaran. Kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan menciptakan kita menutup semua informasi di masa depan. Tujuannya supaya kita tidak sombong, supaya kita terus belajar. Apapun adalah pelajaran. Dan banyak beberapa filosof mengatakan bahwa tujuan itu munculnya setelah sumber daya. Jadi tujuan itu munculnya setelah sumber daya. Keinginan itu munculnya setelah sumber daya. Hari ini misalnya, saya ketemu dengan Pak Heru hari ini, ketemu dengan Pak Imam hari ini, ketemu dengan Bu Yedi, kita dan seluruh teman-teman semua. Saya nggak tahu itu tujuannya itu apa. Saya juga tidak tahu nanti hasilnya dari apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membuat sumber daya dulu baru tujuannya, baru menginformasikan kepada kita sumber daya dulu baru tujuannya. Jika suatu saat ketika akhirnya saya punya pola berbisnis dengan Pak Saifuddin misalnya, oh ternyata ini maksud Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan saya dengan Pak Saifuddin di training masa prapensiun tahun 2022 batch 1 di Maroko. Kemudian yang terakhir adalah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap diri kita ini sudah dihukum sama Tuhan. Ya nggak mungkin lah, karena Tuhan ini adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Yang mungkin terjadi adalah hanya kita saja yang mungkin belum memahami arti atau tujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah peristiwa. Dan saya yakin hari ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Masalah, kesulitan, hambatan dan sebagainya pasti ada.
Tetapi kita sudah mengetahui sekarang bahwa semuanya itu adalah peluang yang perlu kita syukuri. Bahwa dari sekalian, setelah kita di penghujung kegiatan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita, dan kita juga rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga antara Allah dengan kita sama-sama ridho, dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Puncak dari segala kebahagiaan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, juga dibagi kekurangan yang saya lakukan dari awal hingga akhir. Banyak saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan ini doa semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dilimpahi dengan kebahagiaan, semangat belajar, sayang keluarga, suka sedekah, suka silaturahmi, dan selalu berintegritas dan selalu dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Utama.